Assalamualaikum. Baik para siswa-siswi, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik, para siswa-siswi yang Bapak cintai, pada kesempatan hari ini sebelum kita memulai pembelajaran inti, kita absen dulu ya. Ada yang nggak masuk siapa? Jaki, ya. Oke. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Untuk berdoa silakan KM ke depan. Jika berdoa, tangannya dibuka, badannya ditegakkan. Doa pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita speaking dulu supaya lebih semangat belajarnya ya. Siap ya? Mana suaramu? Aku fokus. Semangat. Baik, di antara para siswa-siswi semua yang ada di sini, siapa yang berani baca surah Al-Lahab? Silahkan ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu amalatal hatab. Idhiha hablum min masad. Sadaqallahu al-azim. Ya, terima kasih kepada Adinda Ica. Baik, untuk ke acara inti ya, kita mengulang pelajaran yang kemarin, masih tentang sejarah daripada kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diawali dengan sejarah di mana Rasul ketika diangkat menjadi Nabi atau Rasul berumur 40 tahun, itu menjauhkan diri daripada orang-orang di mana di Gua Hiro didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nah, di sini mulai awalnya turun wahyu pertama. Surah apakah itu? Surah datanglah malaikat Jibril dengan wujud yang asli luar biasa. Ya, apa kata malaikat Jibril? Muhammad ikra. Apa? Sehingga Nabi Muhammad ketakutan. Karena waktu itu wujud malaikat Jibril yang asli, kaget. Sehingga Nabi Muhammad lari dari Gua Hiro ke rumah. Sampai meriah ketahuan oleh siapa istrinya Nabi Muhammad? Ya, Siti Khadijah. Ya, kenapa Muhammad, kenapa? Aku melihat sesuatu yang besar. Padahal itu adalah malaikat Jibril. Sehingga rasa penasaran, ya, Siti Khadijah dia mencari tentang apa yang dilihat oleh Rasulullah.
ditanyakan oleh seorang pendeta yang ahli dalam melihat, ya. Lalu dijelaskan oleh pendeta tersebut bahwa ya Nabi Muhammad itu didatangi oleh Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Sekarang kita ke pelajaran inti. Yo, biar semangat, coba kali lagi tepuk fokus dulu, tepuk fokus. Kemarin kita mengisahkan tentang Nabi Muhammad bagaimana berdakwah di kota Makkah. Ya, itu udah jelasin sama kamu sampai Nabi Muhammad. Sekarang kita masuk ke bab di mana Nabi Muhammad berhijrah. Hijrah kemana? Hijrah ke kota Madinah, ya, atau kampung Yasrib. Kampungnya Yasrib, desanya Yasrib, nama kotanya kota Madinah. Luar biasa. Nah, baik. Sebelum kita lanjut ya, kamu nanti ada penjelasan lagi. Kita tonton videonya dulu. Baik, itulah video yang pertama dari awal keberangkatan Nabi hijrah ke kota Madinah. Ya. Ada video kedua ya. Ini ketika pembangunan masjid. Untuk video ini masih sekilas saja ya. Kita percepat saja. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah, banyak yang masuk Islam, maka Nabi mulai membangun tempat ibadah. Pertama yang dibangun oleh Nabi adalah Masjid Quba. Ya, kedua Masjid Nabawi. Nah, ini pembangunan masjid. Sahal dan Suhel, pemilik tanah di mana mau dibangun Masjid Nabawi. Beliau adalah yatim rupanya. Ya. Nah, ini pengerjaan Masjid Nabawi ya, gotong royong semua, bahkan Rasulullah pun ikut membantu. Sehingga alhamdulillah terbentuklah Masjid Nabawi. Oke, kita selesaikan dulu videonya. Yes. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Suaramu. Oke, sikap kembali. Oke. Dari video yang kalian tonton barusan, ya, mau kamu jabarkan lagi, mau kamu jelaskan lagi, ya. Itu tadi adalah awal-awal video pertama, awal-awal di mana Nabi Muhammad itu mau hijrah ke kota Madinah. Alasannya apa? Nabi berhijrah ke Madinah, ternyata Nabi itu sudah mulai ada ancaman mau dibunuh. Atas perintah siapa tadi? Atas perintah siapa yang mau membunuh Rasulullah? Siapa? Abu yang mau membunuh Abu Jahal. Ya, saya perintahkan kalian untuk membunuh Muhammad. Saya kasih kalian berapa? 1000 dinar. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad mau dibunuh atas perintah Abu Jahal kepada preman-preman yang dibayar oleh Abu Jahal, maka datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah bahwa Nabi Muhammad malam ini
ini tidak boleh tidur. Ya, tidak boleh tidur. Bahkan siap-siap untuk berhijrah ke Madinah bersama siapa? Yang tadi megang unta, Abu Bakar. Yang sudah siap. Ternyata para preman yang membunuh Rasulullah itu udah ada di depan. Menurut satu pendapat, dia udah berkumpul ada 10 orang siap membunuh Rasul. Nah di sini turun lagi ayat Quran dari surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum la yubsirun. Dari ayat tersebut maka Rasulullah diperintahkan untuk membaca ayat tersebut, ya. Lalu menggenggam satu pasir ditaburkan ke orang-orang tersebut, sehingga orang-orang tersebut ada yang mengatakan tidur, ada yang mengatakan tidak bisa melihat Rasulullah. Setelah itu karena banyaknya orang Islam yang masuk Islam di kota Madinah, sehingga Nabi Muhammad berpendapat punya ide ingin membangun tempat ibadah. Apa itu? Masjid apa yang pertama dibangun oleh Rasulullah? Masjid Quba. Ya. Yang kedua Masjid Nabawi, di mana Rasulullah mendatangi dua anak, Sahal dan Suhel. Siapa? Sahal dan Suhel. Ya. Akhirnya sepakat harganya dibayar oleh Rasulullah. Luar biasa. Sampai sekarang Masjid Nabawi dijadikan tempat ibadah, itu ngalir ya pahalanya sama Rasulullah. Baik, kita ke materi. Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi dan Masjid Quba, ya. Pertama Masjid Quba, terus Masjid Nabawi. Masjid itu dulu oleh Nabi dipakai tempat mengaji di dalam masjid, pengajian, hafalan Quran, ya. Terus yang kedua musyawarah, dipakai tempat untuk bermusyawarah. Bagaimana agama Islam ini untuk berkembang, bagaimana agama Islam itu lebih semangat, ya, gitu. Itu salah satu kegunaan tentang masjid. Ya, itu tanah milik kedua anak yatim. Ini fungsi masjid. Tadi udah dibahas, fungsi masjid untuk ibadah, mengaji, menimba ilmu, ya, musyawarah tentang keagamaan, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, termasuk tadi kaum Aus dan Khazraj, ya. Ya. Lanjut. Ini sumber gambarnya. Materi yang selanjutnya adalah ini salah satu gambar-gambar kota Madinah, ya. Yang nanti insya Allah KPD kita ada tugas. Kubahnya warna itu ciri khas. Ciri khas salah satu kubahnya ada dua, ada hijau, ada putih. Ini menara. Kubahnya ada dua. Kalau yang kubah ini adalah ciri khas masjidnya. Kalau yang kubah ini, ada yang tahu nggak? Ternyata itu menandakan di bawahnya itu adalah makam Rasulullah, makam Nabi Muhammad. Kok kamu tahu? Kamu udah ke situ dulu, ya? Tapi membaca sejarah. Kubah yang hijau ini adalah di bawahnya itu adalah makam Nabi Muhammad SAW. Kenapa warna hijau? Karena Nabi Muhammad suka yang warna hijau. Awas, nanti jangan sampai salah, ya. Kalau nanti di dalam mewarnai kubahnya ada dua, salah satu putih, salah satu hijau. Gitu. Nah, ini yang tadi yang sudah kita bahas sama Pak Pur, sama Bapak akan diberikan satu-satu. Silakan tugas yang pertama kita jawab pertanyaan dulu. Di situ udah ada jawabannya, tinggal ada nomornya, tinggal isi. Boleh satu kelompok kalian kerjasama. Ya, satu kelompok kerjasama, ya. Karena kita berkelompok. Silakan kerjasama. Nama Ahmad, kelompok pintar. Ya. Ini kelompok apa? Cerdas. Nama
Ica kelompok cerdas semuanya samain kelompok cerdas yang ini.